Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul American Sniper. American Sniper adalah film yang diangkat dari kisah nyata kehidupan seorang penembak jitu yang bertugas dalam perang Irak. Dia bernama Chris Kyle. Dalam film ini, Chris Kyle diperankan oleh Bradley Cooper. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Clint Eastwood. Dan tanpa menjelaskan terlalu panjang di awal yang nantinya malah jadi spoiler, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok marinir Amerika Serikat berikut tank tempurnya sedang menyisir suatu daerah di wilayah Irak. Sang aktor utama yang menjadi sniper bernama Chris Kyle yang diperankan oleh Bradley Cooper. Dia dan rekannya berada di atas bangunan untuk mengawasi dari jauh pasukan darat yang sedang melakukan misi. Dari sana, dia melihat seorang pria yang mencurigakan yang langsung menelepon setelah melihat konvoi pasukan Amerika ini. Dari rumah itu, kemudian keluar seorang wanita dan anak kecil. Mereka ternyata membawa granat tangan jenis RKJ Rusia. Anak itu berlari menuju konvoi sambil membawa bom tersebut. Keputusan ada di tangan Chris apakah menembak anak itu atau membiarkannya mendekati pasukan. Cerita beralih ke masa kecil Chris yang saat itu dilatih menembak menggunakan senapan oleh ayahnya. Bakatnya memang sudah terlihat sejak dia berhasil menembak seekor rusa. Ayahnya mendidik Chris dan adiknya sejak kecil untuk menjadi seorang pria kuat yang membela kebenaran dan melindungi yang lemah. Ketika Jeff adiknya dilecehkan teman-temannya di sekolah, Chris datang melindungi dan melawan mereka. Singkat cerita, Chris sekarang sudah beranjak dewasa. Di Texas, dia menjadi seorang koboi rodeo dan malam itu dia berhasil memenangkan Gesper Sabo. Pulang ke rumahnya, dia terkejut karena pacarnya Sarah terciduk sedang celepot dengan pria lain. Ketika sedang menonton tayangan berita, Chris menyaksikan kedutaan Amerika dibom oleh kelompok teroris. Dan 80 orang lebih tewas dalam kejadian itu. Dan karena hal itu juga dirinya merasa terpanggil. Kemudian datang ke pusat karir angkatan bersenjata. Dan Chris ditawari untuk masuk ke Akademi SEAL United States, atau yang sering kita dengar yaitu pasukan Navy SEAL, yang dimana itu adalah pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang disiapkan untuk melakukan operasi tempur non-konvensional, pertahanan dalam negeri, serangan langsung, kontra terorisme, dan operasi khusus lainnya. Dan Chris akhirnya mendaftarkan diri dan mulai menjalani latihan yang sangat keras selama bertahun-tahun sebelum dirinya dikirim ke medan tempur. Ketika mendapatkan liburan, di sebuah bar, Chris bertemu seorang wanita cantik yang bernama Taya yang saat itu tidak menyukai para pria yang tergabung dalam SEAL. Kemudian dalam sesi latihan menembak, Chris kembali menunjukkan bakatnya karena selalu berhasil menembak sasaran dengan tepat. Hubungan dia dan Taya pun semakin dekat dan mereka pun celepot. Chris terus mengasah kemampuannya dalam menembak. Terlebih, dia ternyata menyukai latihan menembak sasaran yang langsung targetnya adalah makhluk hidup. Chris dan Taya menyaksikan berita serangan teroris ke gedung Pentagon. Akhirnya, Chris dan Taya melangsungkan pernikahan. Saat acara tersebut, unitnya mendapat perintah dan ditugaskan berperang ke Irak untuk mencari kelompok teroris yang melakukan serangan ke jantung Amerika. Tur pertama, Chris dan tim snipernya dikirim ke Fauliyah, Irak. Tugas mereka adalah mengawasi dan melindungi pasukan darat yang bertugas menyisir dari pintu ke pintu. Terungkap, kelompok teroris ini memiliki satu penembak jitu yang sudah terbukti berhasil menembak kepala dari jarak 450 meter. Dan dia bernama Mustafa yang pernah ikut Olimpiade. Film kembali ke scene awal ketika Chris melihat wanita dan anak-anak yang membawa bom dan jaraknya 180 meter. Chris ditemani rekannya yaitu Mark Lee dengan terpaksa menembak anak dan wanita itu karena mereka berusaha melempar bom ke arah pasukan. Kembali ke markas.
Chris mendapat banyak pujian dari rekan-rekannya, namun hati kecilnya merasa bersalah karena tembakan pertamanya harus membunuh seorang bocah. Dalam misi selanjutnya, Chris kembali menunjukkan kemampuannya. Dia berhasil melindungi pasukan marinir dari seorang penembak gelap, termasuk menghentikan sebuah mobil yang melaju kencang mengarah ke pasukan darat. Chris juga berhasil mencegah seorang pria yang sedang memasang sebuah bom dan pria lainnya yang berlari membawa senjata. Di saat malam hari, konvoi marinir masih melakukan penyisiran. Sosok sniper Irak yang bernama Mustafa ditampilkan. Dia langsung menembak mati salah seorang prajurit Amerika. Chris sesekali menelepon Taya, istrinya yang sedang hamil tua. Taya pun memberitahu Chris bahwa adiknya Jeff baru saja ditugaskan ke Irak seperti dirinya. Chris cukup terkejut karena dia tahu betul kemampuan adiknya. Anggota marinir dikumpulkan di suatu ruangan. Mereka mendapat penjelasan tentang sosok militan Yordania yang didanai oleh Bin Laden. Namanya adalah Zarqawi. Saat ini dia adalah putra mahkota dari Al-Qaeda di Irak. Terungkap dia memiliki tentara bayaran yang berjumlah 5.000 orang yang sangat terlatih dan berbahaya. Misi mereka kali ini menemukan dia dan para letnannya hidup atau mati. Dalam misi selanjutnya, Chris yang mendapat tugas, dia kembali melindungi marinir. Seorang marinir tertembak di dalam sebuah rumah dan Chris tidak bisa melindunginya karena di luar jarak penglihatannya. Dia memutuskan turun bergabung dengan mereka melakukan penyisiran, namun rekannya Mark Lee menolaknya karena dia merasa tidak mau mati konyol. Oleh rekan-rekannya, Chris dijuluki sebagai sang legenda setelah menghabisi 24 orang teroris. Ketika menerobos masuk ke sebuah rumah, Chris menemukan bapak tua berikut istri dan anak-anaknya. Dia menyebut seseorang yang mereka takuti yang dijuluki penjagal tentara nomor satunya Zarqawi. Chris meminta informasi keberadaan Zarqawi darinya. Dia menyebutkan tangkap penjagal itu, maka mereka akan menemukan Zarqawi. Pria tua ini tidak mau buka mulut, kecuali mereka memberikannya uang senilai $100.000. Chris mendesaknya hingga dia menyebutkan nama aslinya, yaitu Amir Halafanus. Setelah melaporkan temuan mereka kepada komandan, tim berangkat kembali untuk menemui pria tua itu dan mengorek lebih dalam. Saat dalam perjalanan, Chris mendapat kabar dari istrinya bahwa anak dalam kandungannya berjenis kelamin laki-laki. Chris terkejut bahagia, namun tiba-tiba dia dan rekannya berlindung. Terlihat penjagal ini menggusur anak pria tua itu dan hendak dibornya. Saat naik ke atas, Chris hampir saja terkena tembakan dari Mustafa. Dia tidak bisa melindungi Sheikh dan anaknya karena Mustafa terus menembakinya. Setelah aksinya itu, si penjagal dan anak buahnya termasuk Mustafa pergi dari lokasi itu. Chris dan timnya dianggap gagal mengamankan medan tempur. Kemudian dia kembali ke Amerika dan disambut tangis dan senang oleh Taya yang mengiranya sudah tewas. Istrinya akhirnya melahirkan anak pertama mereka dan Chris beruntung bisa menyaksikannya. Istrinya berharap Chris keluar dari militer karena dia terus dihantui ketakutan terjadi sesuatu kepadanya. Namun Chris tidak bisa mengabaikan tugas negara kepadanya. Tur kedua ke Irak. Baru saja mendarat di sana, Chris melihat adiknya Jeff yang akan pulang ke Amerika. Kondisinya baik-baik saja, namun terlihat trauma mendalam di wajahnya. Naik sebuah helikopter, Chris kini diangkat sebagai kepala tim oleh kolonel. Namun namanya juga sekarang terkenal dan kelompok teroris menghargai kepalanya yaitu senilai $180.000. Chris di sini membentuk gugus aksi yang bertugas melakukan misi khusus menangkap kelompok Zarqawi dan antek-anteknya. Aksi pertama, Chris dan timnya masuk ke sebuah rumah warga untuk dijadikan tempat pengintaian ke lokasi persembunyian si penjagal.
Keluarga ini mengatakan mereka tidak mengenal sosok penjagal. Malam itu, Chris dan timnya terus bekerja. Keluarga ini bahkan menjamu mereka makan malam. Saat makan itulah, Chris melihat sikut tangan pria kepala keluarga ini terdapat bekas luka persis seperti prajurit yang sering merangkak. Ketika Chris masuk ke sebuah kamar, dia menemukan berbagai senjata yang disembunyikan di bawah lantai. Huh? See that? The fuck's going on? Bring the turf in. Mereka mengancam pria ini dibawa ke pengadilan atas tuduhan terorisme atau menunjukkan tempat persembunyian kelompoknya. Berbekal informasi dari pria ini, tim berencana melakukan penyergapan. Sesampainya di sebuah rumah, pria itu mengetuk pintu. Dan ketika pintu itu terbuka, marinir langsung menembaknya, termasuk pria itu. Tim langsung melakukan penyergapan ke dalam untuk memburu si penjagal. Di rumah ini terlihat banyak potongan jasad manusia dan seorang pria yang digantung. Penjagal itu kabur melalui terowongan. Tim pun mendapat serangan dari kelompok teroris ini. Bahkan RPG dilepaskan ke arah persembunyian sniper Amerika. Penjagal itu mencoba kabur menggunakan mobil. Untungnya, Chris berhasil meledakkan mobil tersebut. Seorang wanita terlihat menelepon Mustafa memberi kabar keberadaan Chris yang dihargai kepalanya $180.000. Warga di sana pun melakukan demonstrasi karena kematian pria itu. Sedangkan Mustafa datang untuk menembak Chris, namun untungnya Chris dan timnya telah pergi meninggalkan tempat itu. Chris kembali ke Amerika. Kini dia memiliki anak lagi, yaitu seorang perempuan. Meskipun berada di rumahnya, Taya merasa jiwa Chris masih tertinggal di Irak. Dia sangat sedih akan hal ini. Tur ketiga, Chris dan timnya kembali melakukan misi untuk mencari Zarqawi. Saat melintas, salah seorang intel mereka menelepon Mustafa. Dia langsung bergerak untuk kembali memburu Chris. Konvoi pasukan dihadang oleh sebuah mobil dari kelompok teroris. Vehicle 1, take it. Chris dan Biggles naik ke atap bangunan. Situasi dinyatakan aman, namun tiba-tiba wajah Biggles tertembak oleh Mustafa. Dia langsung melarikan diri dan timnya segera membawa Biggles ke pusat medis. Pelakunya diketahui melakukan tembakan dari jarak 1000 meter dan Mustafa lah yang bisa melakukan hal itu. Tim dari SEAL ini berniat melakukan aksi balas dendam. Mereka kembali dengan membawa pasukan yang lebih banyak untuk menyerang masuk ke sarang mereka. Ketika masuk ke sebuah rumah, serangan kembali datang dan salah seorang prajurit tertembak hingga tewas. Hallway. All clear. Singkat cerita, Chris terbang bersama peti jenazah beberapa prajurit yang tewas dalam misinya. Dalam acara pemakaman, keluarga mengungkapkan kesedihan mereka. Chris juga mengunjungi Biggles di rumah sakit. Dokter akan melakukan operasi di wajahnya, dan Chris mengatakan akan kembali ke kota Sadr untuk memburu pelakunya. Taya kembali meminta Chris untuk berhenti dari pekerjaannya. Ketakutannya semakin besar, namun Chris tidak bisa melakukan itu sebelum misinya selesai. Tur keempat. Baru saja tiba di Irak, Chris mendapat kabar buruk bahwa Biggles meninggal saat berada di meja operasi. Chris kembali melakukan pekerjaannya. Di sebuah lokasi, dia berhasil mencegah seorang pria yang hendak menembakkan RPG-nya.
Seorang anak kecil kemudian mengangkat RPG tersebut dan Chris dihadapkan kembali saat misi pertamanya. Dia berharap bocah itu tidak melakukannya. Dan untungnya dia melempar kembali senjata itu dan langsung pergi. Marcus mendapatkan informasi tentang seorang penembak jitu yang menembak para insinyur di sebuah lokasi dengan jarak 1000 meter dan pelakunya pasti Mustafa lagi. Lalu Chris dan timnya kembali dikirim ke sana. Saat tiba, Chris dan rekannya mencari posisi terbaik di atap bangunan. Namun masalah akan muncul karena diprediksi badai pasir akan segera datang. Di lokasi lain, Mustafa ternyata sudah lebih dulu menembak seorang marinir yang hendak membantu konstruksi. Chris yang mendengar tembakan sadar dirinya salah posisi. Sementara itu, Marcus melalui UAV-nya mengawasi lokasi Chris dan sekitarnya. Chris menemukan targetnya pada posisi jarak 1900 meter dan rekannya menilai itu jarak yang sangat mustahil bagi Chris melakukan tembakan. Chris meminta bantuan gugus reaksi. Diprediksi bantuan akan tiba dalam waktu 20 menit. Jika Chris gagal melakukan tembakan, lokasinya diketahui musuh dan mereka akan diserang kelompok teroris ini. Chris melihat Mustafa sudah membidik kembali rekannya. Meskipun resikonya besar, Chris akhirnya memutuskan untuk menembak dan tembakannya berhasil mengenai kepala Mustafa. Dia pun akhirnya tewas. Tembakan Chris membuat musuh mengetahui lokasinya. Kelompok teroris dari berbagai penjuru menyerang mereka, sedangkan bantuan belum kunjung tiba. Mereka mulai kehabisan peluru. Musuh tepat berada di bawah mereka. Helikopter tempur yang akan sampai diminta melakukan serangan meskipun resikonya besar untuk mereka. Tembakan helikopter pun tidak berhasil mengenai target. Badai pasir yang datang dimanfaatkan Chris dan rekan-rekannya. Target missed. We need an exfil now. Let's go. Let's move. Echo 7 Kilo. Ringside is clear for exit. Saat timnya sudah naik, Chris sempat tertinggal akibat tertembak di kakinya. Singkat cerita, setelah tugas itu, Chris kembali ke Amerika dan memutuskan pensiun. Namun, dia belum berani menemui keluarganya karena mengalami rasa trauma yang cukup mendalam. Ketika anaknya bermain dengan anjing, dia mengira anjing itu sedang menggigitnya, dan Chris hampir saja membunuh anjing itu hingga tak meneriakinya. Chris pun datang ke seorang psikolog. Dia mengatakan merasa dihantui rekan-rekannya yang justru tidak berhasil dia selamatkan. Dia pun bertemu dengan asosiasi veteran perang dan sesekali berlatih menembak bersama mereka. Giliran Chris mengajari putranya menembak seperti yang dilakukan oleh ayahnya kepada dirinya dulu. 2 Februari 2013. Ketika keluarganya sudah sangat senang dengan kembalinya Chris ke pelukan mereka, hari itu Chris berusaha membantu seorang veteran, namun yang terjadi Chris tewas di tangannya. Saat itu Chris dinobatkan sebagai pahlawan perang yang telah berhasil membunuh 160 musuhnya untuk melindungi marinir Amerika. Dan setelah itu film pun berakhir.
Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari American Sniper ini? FYI, film ini menjadi salah satu film yang meraih banyak nominasi di beberapa festival film dunia, termasuk Oscar di Academy Award. Sayangnya, American Sniper hanya berhasil meraih piala untuk kategori Best Sound Editing. Mungkin karena film ini terlalu Amerika, sehingga lebih banyak digemari di negara asalnya, tapi tidak secara global. Namun, kita masih jongjon menonton filmnya karena masih ada kopai yang tersisa. Kita seruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.